Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, komunikasi interpersonal. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik kita hari ini yaitu tentang public speaking atau berbicara di depan publik. Seperti yang kita ketahui, public speaking yang kita sebutkan tadi dalam bahasa Indonesia itu belum ada pengertiannya sampai saat ini. Kita masih menyebutnya public speaking, ya, sama dengan istilah aslinya dalam bahasa Inggris. Istilah bahasa Indonesia yang paling sering digunakan untuk mengartikan public speaking adalah berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Bahkan, public speaking sering pula disebut dengan pidato. Dalam kamus Merriam-Webster mengartikan bahwa public speaking itu adalah sebagai aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Sementara David Sky dalam Public Speaking Strategy for Success mengartikan bahwa public speaking itu adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan para pendengarnya. Public speaking merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika. Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Contohnya yaitu adalah pidato, moderator, MC, dan presentasi. Metode public speaking, kalau kita lihat, pertama itu adalah yang kita sebut dengan impromptu atau ad libitum. Metode ini sering disebut dengan metode spontanitas, karena tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Impromptu biasanya dilakukan hanya oleh orang yang akan tampil mendadak. Dalam dunia siaran, ad libitum artinya berbicara tanpa naskah atau skrip. Impromptu atau ad libitum memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode impromptu pertama adalah dapat mengungkapkan perasaan sebenarnya. Pendapat dan gagasan datang secara spontan. Yang ketiga, memungkinkan pembicara terus berpikir. Ya, karena tadi tidak melakukan persiapan, ya, dia dilakukan secara mendadak tanpa dipersiapkan skripnya terlebih dahulu. Kelemahan dari metode impromptu ini, ya, satu adalah bisa menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara. Ya, bisa jadi topik yang diberikan kepada si pembicara karena dia diinstruksikan atau diminta secara mendadak untuk berbicara di depan umum, sementara dia topik tersebut terbatas, otomatis ya kesimpulan yang dihasilkan itu akan mentah dan masih sangat terbatas karena tadi pengetahuan dari pembicara yang sangat terbatas tadi. Yang kedua adalah penyampaian tidak lancar. Secara tidak ada persiapan, bisa jadi ya pembicara-pembicara yang tadi tanpa persiapan tadi itu penyampaiannya tidak lancar, terutama bagi orang-orang yang belum berpengalaman. Jadi impromptu ini lebih tepat kalau orang tersebut sudah berpengalaman dan punya pengetahuan terhadap topik yang akan dia bicarakan. Yang ketiga, kelemahan dari metode impromptu itu adalah gagasan yang disampaikan kurang sistematis. Karena tadi, ya tidak ada persiapan, selanjutnya kurang pengalaman, selanjutnya juga karena terbatasnya pengetahuannya, akibatnya gagasan yang dia sampaikan pada saat berbicara di depan umum itu menjadi kurang sistematis. Selanjutnya, mudah terkena demam panggung. Ya, ini ya yang sering kita lihat. Orang-orang yang diminta berbicara secara spontan atau secara mendadak, kadang-kadang dia diserang oleh penyakit demam panggung. Oke, metode public speaking yang kedua itu adalah manuskrip atau reading complete text atau naskah. Metode ini yakni penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan.
Metode ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal itu akan dijadikan figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Kelebihan metode manuskrip atau reading complete text ini, pertama adalah kata-katanya dapat dipilih sebaik-baiknya karena dipersiapkan terlebih dahulu. Pernyataan dapat dihemat ya, karena tadi sudah disusun sedemikian rupa ya skripnya, dan pemilihan kata-katanya juga dipilih dengan baik ya. Otomatis pernyataan yang disampaikan kepada publik atau kepada umum atau masyarakat luas itu adalah pernyataan-pernyataan yang benar-benar yang harus disampaikan pada saat itu ya. Jadi tidak semua pernyataan disampaikan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh audiens atau pendengar pada saat itu ya, atau pada acara itu yang disampaikan. Lebih pasif dalam berbicara karena semuanya sudah tersusun dengan rapi. Otomatis si pembicara tadi itu lebih pasif dalam berbicara. Dan hal-hal yang menyimpang dapat dihindari. Jadi sesuatu yang tidak perlu disampaikan bisa kita hindari. Naskah dapat diterbitkan atau diperbanyak. Jadi begitu, karena tadi seorang pembicara pada menggunakan manuskrip atau reading complete text ini, naskahnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kata-kata yang dipilih juga sudah dipilih dengan baik ya. Maka naskah yang tadi dia bacakan bisa langsung diterbitkan atau diperbanyak. Kelemahan dari metode manuskrip ini, interaksi dengan pendengar menjadi kurang. Bisa jadi pada saat dia berbicara di depan umum, topik yang dia bicarakan ya direspon oleh si pendengar. Selanjutnya pendengar menanyakan sesuatu kepada pembicara, sementara pembicara ya hanya terfokus pada teks yang ada ya, sehingga dia tidak bisa merespon dengan baik ya apa yang ditanyakan oleh si pendengar. Akibatnya interaksi dengan pendengar bisa menjadi kurang lebih baik. Ya, kedua adalah pembicara terlihat kaku karena tadi dia fokus kepada teks yang ada di dalam pada saat dia melakukan pembicaraan atau pada saat dia menyampaikan pidato. Dia fokus apa yang tertulis saja. Akibatnya si pembicara menjadi terlihat kaku. Yang ketiga adalah tanggapan pendengar tidak dapat mempengaruhi pesan. Keempat, persiapannya lebih lama karena tadi harus dilatih karena akan diliput oleh banyak orang. Dan semua yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang ditulis. Ya, kadang-kadang si pembicara menjadi tidak bisa mengembangkan ide atau pendapat atau gagasan yang lain karena sudah ditulis secara lengkap di dalam naskahnya. Yang ketiga adalah memoriter atau memorizing atau hafalan. Metode ini, kelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan metode manuskrip, ditambah risiko yang lebih besar. Artinya, naskah sudah dibuat sebelumnya. Pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah, karena semua yang tertera dalam naskah tersebut sudah dihafalkan. Ketika tampil, pembicara mengingat kembali semua yang sudah dihafalkan. Metode ini mengandalkan kemampuan mengingat. Pembicara harus menguasai susunan bahasa, ide, dan gagasan yang terdapat dalam naskah. Metode ini cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat tinggi. Topik pidatonya menarik dan sederhana, serta waktu penyampaiannya tidak terlalu lama. Karena bagi pembicara yang tidak memiliki kapasitas daya ingat yang tinggi, sebaiknya menghindari metode ini. Jika dilakukan, maka pidato tidak akan menarik lagi, karena pembicara hanya berkutat dengan kesalahan pembicara sendiri. Jadi kalau seandainya si pembicara tidak memiliki daya ingat yang tinggi, maka metode memorizer sangat tidak disarankan. Jangan sampai pada saat dia melakukan berbicara di depan umum atau publik, dia hanya sibuk dengan kesalahan dia sendiri. Dia mengingat kata-kata yang apa yang harus dia sampaikan, terjadi kesalahan, dia perbaiki terus, jadi orang hanya sibuk melihat
atau menonton apa yang dia perbuat di atas panggung dengan mempertontonkan, ya, dengan memperlihatkan semua kesalahan-kesalahan yang dia buat sendiri. Ya, selanjutnya adalah N-Tempor atau using note. Metode ini merupakan metode terbaik. Metode ini metode yang sangat dianjurkan dalam berpidato, karena naskah pidato hanya berupa outline atau garis besar dan pokok penunjang. Garis besar inilah yang akan menjadi pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran. Jadi metode ini disebut metode penjabaran kerangka, yakni teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap. N-Tempor atau using note, ya, hanya bisa dipakai oleh orang yang sudah berpengalaman, membutuhkan kecakapan dalam berbicara. Apabila tidak cakap, maka akan menjadi tidak teratur lagi. Ide dan gagasan yang sudah tersusun bisa menjadi kacau atau tak terarah lagi. N-Tempor atau using note, ya, kelebihan dari metodenya, pertama adalah komunikasi dengan pendengar lebih baik. Ya, jadi karena dia sudah menyusun semua ide dan gagasan yang akan dia sampaikan, dan dia sudah membuat semacam note, ya, yang bisa jadi menyebabkan komunikasi dengan pendengar menjadi lebih baik. Ya, apa yang direspon oleh pendengar, ya, dia bisa meresponnya kembali dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh si pendengar. Pesan atau materi dapat diubah sesuai kebutuhan. Ya, jadi biasanya orang-orang yang memilih metode extempor ini, ya, itu biasanya akan menyesuaikan materi-materi atau topik-topik, ya, setelah melihat kondisi atau audiens yang hadir pada itu. Jadi materinya dia ubah secara otomatis, ya, sesuai dengan kondisi di audiensnya atau karakteristik dari audiensnya. Dan penyajian lebih spontan. Selanjutnya N-Tempor atau using note, itu kelemahannya adalah persiapan kurang baik jika dibuat terburu-buru. Jadi kalau dia tidak melakukan persiapan terlebih dahulu, dia berani berbicara dengan menggunakan extempor, itu menyebabkan kadang-kadang, ya, dia menjadi gugup atau tidak lancar menyampaikan sesuatu di depan publik. Selanjutnya pemilihan bahasa yang jelek, ya, kadang-kadang extempor ini, ya, tidak pembicaranya kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak familiar oleh audiensnya atau pendengarnya. Ya, kepasifan kurang, kemungkinan menyimpang dari outline atau kerangka, ya, tidak dapat diterbitkan karena tadi, ya, tidak tertulis dalam bentuk skrip atau naskah. Oke, sekarang kita lihat persiapan public speaking. Ya, yang pertama adalah pada saat kita akan melakukan public speaking, pertama yang harus kita persiapkan adalah mental. Ya, jangan sampai mental ini akan mengganggu performa kita pada saat berbicara di depan umum. Mental ini bisa dinyatakan dengan keadaan rileks, ya, dan kita mengatasi rasa gugup dengan dapat menarik napas panjang dan dalam. Jadi, ya, itu adalah salah satu teknik yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi rileks. Dan menggerakkan badan sedikit untuk sekedar melemaskan otot yang kaku, itu juga bisa membuat badan kita rileks. Dan berdiri tegak, lalu kita tersenyum kepada audiens, ya, dengan menyapu semua wajah audiens kita, itu juga salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat kita rileks. Ingat, tampillah percaya diri dan jadilah diri sendiri. Yang kedua adalah yang harus kita persiapkan sebelum melakukan public speaking adalah fisik. Jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Untuk itu, siapkan air putih yang siap diminum jika dibutuhkan. Jangan makan dan minum yang akan mengganggu organ tubuh. Minimal 1 jam sebelum tampil, ya, kita tidak mengkonsumsi, ya, makanan atau minuman yang akan mengganggu organ tubuh kita atau menyebabkan kita batuk atau tenggorokan kita menjadi kering. Ya, hindari, ya, makanan-makanan yang bersoda, makanan yang berlemak yang bisa membuat kita mual.
makanan pedas atau asam. Ya, ini adalah beberapa contoh yang harus kita hindari agar menjaga tenggorokan kita tidak kering, ya, dan mulut kita terjaga dan terawat dengan baik. Yang ketiga adalah materi. Jadi selain mental, fisik, yang ketiga adalah yang harus kita persiapkan, yang ketiga itu adalah materinya. Untuk membuat materi menjadi sesuatu yang menarik dan sesuai dengan audiens, kita membaca banyak literatur biar materi yang kita sampaikan kaya dengan literatur atau referensi. Selanjutnya kita menyusun kerangka materinya, dan yang terpenting adalah harus menguasai materinya. Jangan sampai pada saat kita berbicara di depan umum kita kelihatan tidak menguasai apa yang akan kita sampaikan, sehingga interaksi dengan pendengar menjadi sesuatu yang tidak baik atau tidak terjalin dengan baik. Oke, rasa belusi cukup sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang public speaking berikutnya, yaitu pidato. Assalamualaikum, sekian dan terima kasih wabarakatuh.